masturbation, fapping, jacking, words describing bundle pastime, or a disease that is plaguing our society. No fap. Assalamualaikum. Ada yang bertanya pada saya. Oke, Coach, gimana bagusnya? Apakah saya menikah atau tidak untuk mengatasi kecanduan pornografi ini? Oke, saya jawab seperti ini ya. Banyak orang yang kecanduan pornografi kemudian dia berpikir bahwa pernikahan adalah solusinya. Ini juga yang saya anggap dulu sebelum saya menikah. Nah, sekarang karena saya sudah menikah, jadi saya lebih tahu untuk Anda yang belum menikah, ketika Anda kecanduan pornografi, berhenti untuk memikirkan segera menikah. Kenapa? Karena pernikahan bukan obat dari kecanduan internet pornografi. Pernikahan merupakan gerbang, memang menjadi sesuatu yang mempermudah kita untuk mengatasi syahwat ya. Kalau tidak ada syahwat, kalau syahwat biasanya ketika masih single itu syahwat kita dapatkan dengan cara yang haram, misalkan mengakses porno. Tapi dengan menikah kita bisa mendapatkan pasangan yang halal, insya Allah. Cuman masalahnya di sini adalah ketika kita mengakses, ketika kita menikah tapi tidak dibarengi dengan metode yang tepat untuk keluar dari kecanduan internet pornografi, maka pasangan kita hanya akan menjadi toy, hanya akan menjadi boneka. Maksudnya gimana? Begini, ketika dalam pornografi kita melihat wanita itu sebagai mainan, bisa diklik diganti, tergantung selera kita. Fisiknya bisa beda, sensasinya bisa beda, warna rambutnya beda, kebangsaannya bisa beda, bahkan genre seksnya pun bisa berbeda. Ada sebagian yang malah memilih genre yang ekstrim. Dalam pernikahan itu semua tidak ada, nol, tidak ada sama sekali. Kita hanya menikahi satu wanita, cantiknya tidak berubah, kemudian warna rambut tidak berubah, warna mata tidak berubah. Mungkin dia juga hanya menyukai satu genre seks saja, mungkin suka yang soft, mungkin suka yang tidak sesuai dengan selera kita, dan lain sebagainya. Nah, ini akan membuat pikiran bawah sadar kita yang tadinya biasa memilih pornografi dengan varian rasa dan warna menjadi stuck, sehingga seks dengan lawan jenis dalam pernikahan tidak membahagiakan. Nah, kalau tidak dibarengi dengan kesadaran untuk mengobati diri dan kesadaran bahwa memang sebenarnya realitas seks yang nyata adalah seperti ini, seperti kenyataan ini dalam pernikahan, bukan dalam pornografi, maka yang terjadi adalah si pasangan tersebut akan memilih untuk selingkuh. Dorongan selingkuh akan besar. Dorongan untuk menikmati lawan jenis yang lain sebagai mainan. Udah mas selingkuh, kemudian dia juga tidak menghargai hubungan suami istrinya, itu akan semakin besar. Efeknya apa? Rumah tangga akan mudah hancur. Kebanyakan orang ketika dia masih kecanduan seks, kecanduan pornografi, tidak ingin sembuh, kemudian dia menikah. Yang terjadi adalah ketika berhubungan badan yang dia inginkan adalah si pasangan mengikuti fantasi artis porno yang sering dia lihat. Akhirnya bagaimana? Ketika pasangan tidak bisa memenuhi, hancurlah dia, harapannya pupus. Kalau bisa memenuhi, si pasangan harus juga melihat konten-konten porno, dan ini akan menjerumuskan pasangannya ke dalam konten pornografi tersebut. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang jadi masalah kawan-kawan sekalian. Ditambah lagi, ketika misalkan orang yang kecanduan pornografi tersebut terjangkit permasalahan fisik, contoh impotensi atau erectile dysfunction, ejakulasi dini, premature ejaculation. Ini bahaya secara psikologis dan secara psikis. Orang yang sering mengakses pornografi karena dia terbiasa cepat, dia terbiasa menikmati kepuasan sendiri yang tidak peduli kiri kanan, tidak peduli pasangannya. Seks yang dilakukannya tidak melibatkan emosi, hanya melibatkan nafsu. Kemudian ketika dia ingin keluar, ya keluar. Ketika dia ingin sudahan, ya sudahan. Ketika dia ingin ejakulasi, ya sudah. Setelah itu, bagaimana dengan pasangannya? Dia akan tinggalkan begitu saja. Kenapa? Karena selama ini tidak terbiasa dengan hubungan seks timbal balik dengan pasangan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, jawaban saya adalah, apakah bagus menikah dengan untuk mengobati kecanduan internet pornografi? Jawaban saya adalah
kalau memang sudah ada niat, sudah ada keinginan, sudah mencoba untuk berhenti sebelum menikah, tapi tetap tidak bisa, maka menikahlah dengan penuh kesadaran harus berhenti pornografi. Sehingga pasangan kita akan menjadi obat, pasangan kita akan menjadi partner, dan menjadi orang yang jalan keluar bagi kita untuk memilih syahwat yang lebih halal, seperti itu. Bagaimana dengan ketidakpuasan yang terjadi di awal-awal pernikahan? Itu pasti muncul, tapi tenang saja. Kenapa? Karena dia akan dengan sendirinya menjauh, dan lama-lama insya Allah hilang, dan pornografinya akan teralihkan oleh yang tadi, kebiasaan baru yang positif dan menyenangkan. Apa? Seks dengan lawan jenis yang real. Nah, itu akan berubah, mendetoks pikiran bawah sadar kita. Tapi belum dibarengi keinginan untuk sembuh dari kecanduan porn, atau malah menikah hanya untuk merasakan sensasi berhubungan seksual dan berangan-angan mudah-mudahan dengan merasakan sensasi itu pornnya akan hilang, maka saya sarankan untuk tidak melakukannya. Itu hanya akan merugikan pasangan Anda. Karena memang yang diderita oleh pasangan ketika pasangannya ini ketika Anda kecanduan terhadap pornografi, itu dua kali. Yang pertama, mungkin dia tidak merasakan kepuasan seksual. Yang kedua, dia akan cemburu dan secara psikologis akan berhadapan dengan Anda yang lebih memilih konten pornografi daripada dirinya, seperti itu. Nah, ini berbahaya. Tambah lagi, kalau level kecanduan terhadap pornografi ini sudah parah, mungkin akan menghadapi permasalahan perselingkuhan, permasalahan persinahan dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Oke, sekian dari saya. Kita bertemu lagi dalam audio selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.